Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum kita mulai ngaji malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita hadiahkan Fatihah kepada para guru-guru kita, kepada para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, kepada para kaum muslimin wal muslimat, kaum nahdiyin yang telah mendahului kita. Utamanya kita hadiahkan kepada Syekh Said bin Muhammad Baisan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikh masyina sanila hadratil marhum ya Ahmadanan ya Jadid Imam ya Mas'udanan ya Jasari ya Muhammad Badrun ya Muhammad Zakir Imam Tabli ya Abdurrahman bin Bakir ya Abdul Majid Abbas ya Abdul Rahim ya Abdullah Sahal wa ila hadrati Syekhana Muhammad Halil wa jami'i masih jami'an hadratil ulama wa ila muallimi hadzal kitab wa ila jami'i awatil muslimin min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati segenap pengurus Majelis Wakil Cabang, segenap para warga Nahdiyin, para hadirin, pemirsa di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita pada kesempatan malam ini oleh Allah diberi kesehatan sehingga kita pada malam hari ini bisa hadir dan bisa melaksanakan ngaji di gedung Geraha Nahdien ini melalui ngaji online yang diadakan oleh pengurus Majelis Wakil Cabang. Semoga kita semua mendapatkan barokah bulan Ramadan, mendapatkan barokah para masyayikh. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, pemirsa dan yang hadir di tempat ini yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini saya ditugaskan untuk mengisi acara ngaji online yang pada malam ini saya akan membahas tentang sedekah. Sedekah ya,
kita terlebih dahulu memahami bagaimana hukum sedekah itu sendiri. Sedekah itu pada asalnya adalah hukumnya sunat. Tapi sedekah itu juga bisa menjadi haram, dan sedekah itu juga bisa menjadi wajib. Sedekah itu akan menjadi haram ketika kita mempunyai dzon bahwa orang yang kita beri sedekah itu nanti diterima dan ditasarrufkan pada kemaksiatan, maka kita tidak diperbolehkan atau haram untuk memberikan sedekah kepada orang yang hal sedemikian yang seperti itu. Juga sedekah itu nanti akan menjadi wajib ketika kita memberikan kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan, terpaksa, dan kita mempunyai kelebihan untuk diberikan kepada orang yang dalam keadaan terpaksa, maka kita wajib memberikan sedekah itu. Namun pada malam hari ini saya akan menyampaikan sedekah menurut hukum asalnya, yaitu sunnah. Karena ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yubsala bainan nas. Semua orang itu berada di bawah naungan sedekahnya sampai nanti Allah memutus manusia kelak di hari kiamat. Maka karena sedekah itu adalah sesuatu hal yang dianjurkan, lebih-lebih kita memasuki di bulan Ramadan ini, bersedekah itu lebih disunnahkan daripada di bulan-bulan yang lain. Maka melalui kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang penuh barokah ini, saya mengajak para warga Nahdien, khususnya kaum muslimin dimanapun berada, marilah kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersedekah, perbanyak sedekah, lebih-lebih di bulan ini, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati dan para hadirin, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika matahari ini terbit, maka ada dua malaikat yang selalu berada di samping kanan kiri kita. Kemudian salah satu dari malaikat itu yang pertama berkata, Allahumma a'ti mumfiqan dirhaman. Ya Allah, berikan dirham orang yang menafkahkan hartanya. Kemudian yang satunya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kerusakan kepada orang-orang yang mencegah hartanya. Artinya orang-orang yang tidak mau bersedekah, orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya, itu didoakan oleh malaikat agar hartanya menjadi harta yang rusak. Lah pertanyaannya, ada banyak orang yang enggan untuk bersedekah, tetapi nyatanya hartanya tetap tambah banyak, malah tambah kaya. Maka di sini para ulama menyampaikan, orang yang mencegah
hartanya, orang yang tidak menginfakkan, tidak mensedekahkan hartanya, kemudian hartanya secara zahir tidak rusak, pada hakikatnya harta itu rusak pada hakikatnya, karena tidak ada gunanya. Harta yang banyak tidak berguna, tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat dan untuk kepentingan dunia. Maka itu lebih rusak daripada kehilangan hartanya. Harta yang banyak, harta yang melimpah, tapi tidak pernah diinfakkan, tidak berguna, tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan agama, maka itu pada hakikatnya harta yang rusak. Oleh karena itu, mari kita jangan menjadi orang yang bakhil, jangan menjadi orang yang kikir, karena orang yang bakhil adalah orang-orang yang jauh dari Allah, jauh dari para sahabat-sahabatnya, jauh dari orang-orang. Tapi orang yang bakhil ini dekat dari neraka. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur sekali, bahwa orang yang kikir, orang yang bakhil adalah orang yang jauh dari Allah, jauh dari orang-orang, dan dekat dari neraka. Tapi mari kita menjadi orang yang dermawan, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Orang yang karom, orang yang dermawan, yang ahli bersedekah, ahli berbagi, ahli menginfakkan harta benda, harta yang kita miliki. Karena sesungguhnya orang yang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh sahabat-sahabatnya, dicintai oleh orang lain, dan dekat dengan surganya Allah. Tapi orang yang seperti ini, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan surganya Allah, adalah orang yang dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini lebih meningkatkan kedermawanan kita, lebih banyak berbagi, lebih banyak bersedekah, agar kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jangan takut untuk menginfakkan, mensedekahkan harta yang kita miliki. Karena pada hakikatnya harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, bukanlah tambah berkurang, tapi malah bertambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, ma naqasa malun min sadaqatin bal yasdad. Harta yang disedekahkan, harta yang diinfakkan, harta yang dibagikan kepada orang lain dengan jalan sedekah, itu bukanlah tambah berkurang, bal yasdad, tapi malah tambah. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah, harta kita menjadi harta yang menjadikan kita orang yang kaya, tambah kaya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedekah itu juga mencegah kita dari kefakiran. Mudah-mudahan dengan bersedekah kita ini dijauhkan dari kefakiran, kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kita biasakan bersedekah dengan hal-hal yang kita senangi, dengan hal-hal yang kita cintai. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian semua menafkahkan hartanya dari harta yang kalian cintai. Para ulama di sini menyampaikan yang dimaksud albirru adalah huwal jannah, yaitu surga. Artinya apa? Tidak akan mendapatkan surga
tidak akan mendapatkan surganya Allah orang-orang yang tidak menafkahkan, atau apa artinya orang yang mendapatkan surganya Allah, yang mendapatkan albirru tadi adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya, harta yang paling dicintai, harta yang paling disenangi. Ternyata harta yang disenangi, yang dicintai, ya, dunia saya keimanin, seiman keiman, sedekahin ke orang lain. Lah ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan itu, yang oleh ulama disebutkan adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah dan pemirsa yang saya hormati, melihat dari berbagai sudut pandang, ya, bersedekah itu yang baik adalah ada beberapa pandangan. Yang pertama, dilihat dari cara kita bersedekah. Bagaimana kita bersedekah yang baik? Ternyata bersedekah yang baik itu adalah bersedekah secara sirri, secara rahasia. Dalam artian ketika kita memberikan harta benda yang kita miliki, tangan kanan kita memberikan kepada orang lain, tangan kiri kita tidak melihat, tidak tahunya. Ini adalah asir. Ini kalau umpama sekiranya tidak bisa diikuti oleh orang lain. Tapi kalau kita memberi secara terang-terangan dan ternyata ini adalah menjadi membuat orang lain untuk juga bersedekah, maka ya harus terang-terangan, bukan untuk rahasia lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sedekah yang baik atau sedekah yang utama itu adalah melihat siapa yang diberi. Ternyata di sini para ulama menyampaikan sedekah yang paling baik, yang paling afdol atau sunnatlah bagi kita bersedekah kepada para kerabat dekat, orang-orang yang dekat dengan kita. Itu yang pertama. Lah, orang-orang yang dekat kepada kita itu ya kerabat, al-aqrab fal-aqrab, kemudian istri kalau kita suami, kalau istrinya, karena istri atau suami itu disebut fi darajatil aqrab. Kemudian orang yang qarib, kalau sudah orang yang kerabat dekat kita sudah tidak ada, yang paling utama diberikan kepada kerabat yang lebih jauh lagi. Kemudian kepada maharimur rodho, mahram rodho, kerabat yang dari mahram rodho. Kemudian al-musahhar, kemudian al-wala, waljar, kemudian tetangga. Baru kita ada tingkatan memberikan sedekah kepada tetangga kita. Kemudian setelah itu kepada orang-orang kerabat yang bermusuhan dengan kita, atau kepada ahli khair dan orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ahli khair ini lebih aula, lebih utama daripada yang lain. Imam Abdullah Ibnul Mubarak ini kalau bersedekah ini dikhususkan kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu, karena orang yang mencari ilmu itu termasuk min ahlil khair. Jadi paling utama, paling bagus bersedekah kepada orang yang ahlil khair, di antaranya adalah orang yang sedang mencari ilmu. Hadirin yang saya hormati, ada juga keutamaan atau yang baik kita bersedekah itu melihat dari tempat di mana kita bersedekah itu yang baik. Kalau melihat dari tempat kita bersedekah itu adalah di yang paling baik ya di tempatnya di Mekah dan Madinah.
Tapi ini bukan berarti kita tidak boleh mengatakan, oh nanti kalau begitu saya mau sedekah ketika haji saja. Tidak bisa. Tapi kalau ada di daerah sana, di daerah Mekah itu lebih diperbanyak sedekahnya, karena di situ tempatnya adalah lebih afdol. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak keutamaan-keutamaan sedekah yang insya Allah tidak bisa saya sampaikan pada malam hari ini, karena juga kami tidak bisa menyampaikan terlalu panjang lebar, karena persiapan kami kurang matang, kurang pas, atau kurang siap. Jadi mohon maaf apabila ada penyampaian-penyampaian yang salah atau tidak sepaham dengan para hadirin, tidak sepaham dengan para pemirsa. Mohon koreksinya dan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan semua kita yang hadir dan semua pemirsa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan barokah di bulan suci Ramadan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.